105,2 Serambi FM Syederalun, masih bersama saya Iska Novita di talk show interaktif untuk hari ini ya. Dengan tema pekerja menyusui di masa pandemi. Syederalun, kesetaraan gender saat ini menempatkan kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang tidak kalah dengan laki-laki. Hal tersebut menyebabkan pada saat ini banyak wanita yang bekerja ya. Pekerjaan perempuan dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kerja yang maksimal tanpa mengabaikan kodratnya sebagai wanita. Secara fisiologis, perempuan dikodratkan untuk melahirkan dan juga menyusui anak-anak mereka ya. Dan seperti yang kita tahu Syederalun, bahwasannya anak-anak merupakan penerus bangsa. Jadi perlu kita untuk mendidik anak-anak kita, bahkan untuk memberi asupan yang terbaik untuk mereka ya. Jadi berdasarkan Konvensi International Labour Organization ILO nomor 183 tahun 2000 dinyatakan bahwa negara harus mendukung dan menjamin aktivitas hak ibu untuk menyusui dan saat bekerja ya, agar dapat terus memberikan ASI kepada anaknya. Dan untuk mencari tahu apakah kira-kira sudah cukup dukungan untuk para pekerja wanita yang ada di Aceh, khususnya di Banda Aceh ya. Saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di talk show hari ini. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin mendengarkan talk show ini bisa di live streaming live.serambifm.com dan juga bisa melalui Facebook serambinews.com, dan untuk berinteraksi bisa langsung di 0811 68 90 20. Dan kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio Serambi FM di sore hari ini. Assalamualaikum untuk Kak Kenny Mariska. Waalaikumsalam. Iya, ini benar ya Kenny Mariska ya? Iya benar. Sehari-harinya disapanya? Kenny sih. Kenny, oke. Gimana kegiatannya hari ini Kak, atau kabarnya di hari ini deh? Alhamdulillah baik, super excited banget mau sharing-sharing sama teman-teman semua gitu. Alhamdulillah, saya juga nggak sabaran ya. Dan selanjutnya ini ada Dr. Mutia Winanda. Ini kalau tadi Kak Kenny itu selaku pegawai BUMN Bank BTN sekaligus influencer dan pastinya juga seorang ibu ya. Iya benar. Dan ini ada Dr. Mutia Winanda, ini selaku dokter spesialis gizi klinik konselor laktasi Aceh Peduli ASI. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kabarnya bagaimana di sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga sebagai pekerja dengan profesi dokternya juga seorang ibu ya? Betul. Oke, baik. Jadi kita mau tanya-tanya lebih lanjut dengan tema kita hari ini, yaitu pekerja menyusui di masa pandemi ya. Dan untuk Anda Syederalun yang ingin ikut berpartisipasi ataupun mungkin juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung di 0811 68 90 20. Untuk yang pertama kita tanya dulu sama Dokter Mutia ya. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan ini sejak kehamilan bagi ibu yang bekerja agar bisa tetap sukses menyusui? Oke, baik. Jadi sekarang kan memang sudah nggak heran ya kalau ngelihat ibu-ibu bekerja gitu ya. Tapi karena memang kodratnya sebagai ibu, yang artinya dia juga punya kewajiban untuk menyusui, itu harus tetap didukung gitu ya. Tentunya dengan persiapan yang harus matang. Persiapan untuk bisa menyusui sambil bekerja itu bisa dibagi jadi 2 tahap nih. Pertama, kita persiapannya pada saat dia masih hamil. Kemudian yang kedua nanti persiapannya menjelang kembali kerja. Jadi pada saat cuti melahirkan, pada saat cutinya sudah mau habis gitu ya. Nah, pada saat dia masih hamil itu yang harus dipersiapkan adalah tentunya kita harus komunikasi dulu dengan atasan, dengan lingkungan kerja, dengan teman kerja gitu ya, bahwa kita akan segera cuti dan nanti akan menyusui gitu. Kita harus lihat dulu situasi di kantor, apakah mendukung, nanti cutinya gimana gitu, apakah ada ruang menyusui di sana, itu harus dikomunikasikan dengan lingkungan kerja. Yang kedua, pada saat hamil juga kita harus berkomunikasi dengan support system ibunya nanti pada saat ibunya bekerja, siapa yang akan merawat bayinya, siapa yang mengasuh, seperti itu juga harus dipersiapkan. Yang kedua tadi persiapannya adalah menjelang cuti melahirkannya habis. Nah, ini biasanya yang ibu-ibu mau cuti tuh mau cutinya mau habis tuh udah mulai persiapan nih ya, karena udah mau kembali kerja lagi. Itu yang pertama tentunya harus mempersiapkan stok ASI
untuk bayinya nanti mau ditinggal gitu kan. Nah itu tentunya harus ada alat-alat yang harus disiapkan untuk menyiapkan ASI perah, alat pompa seperti itu ya. Kemudian harus cari tahu juga nanti gimana caranya memberikan ASI perah, dengan media apa gitu. Bagaimana nanti mempersiapkan ASI perah supaya siap untuk diminum bayi. Nah itu informasi itu harus dicari tahu sejak dari kehamilan. Jadi supaya nanti menjelang hari hanya datang kembali mau kerja itu udah nggak panik lagi gitu. Jadi memang persiapannya butuh dukungan juga, butuh dukungan dari suami, dari orang tua gitu ya, dari ibu mungkin ataupun dari caregiver bayinya nanti gitu. Jadi persiapannya bisa di 2 tahap itu gitu. Oke, baik. Jadi itu dia persiapan sebagai seorang ibu, apalagi untuk anak pertama ya. Yeah. Jadi begitu banyak persiapannya, jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Betul, ya, betul. Oke, kalau kita tanya langsung sama seorang ibu juga yang mungkin sudah mengalami sendiri bagaimana memberikan ASI kepada anaknya Kak Kenny ini. Kira-kira tantangan selama ini menjadi ibu menyusui yang bekerja ini menurut pengalaman Kak Kenny sendiri seperti apa? Iya, itu tertantang sekali ya dok ya. Seperti yang dokter bilang tadi, pasti banyak lika-liku yang harus kita jalanin apalagi sebagai working mom gitu. Tapi kalau untuk Kenny sendiri itu yang paling dibutuhkan itu sebenarnya kolaborasi tim gitu, karena jujur Kenny sendiri di kantor itu kan sebagai frontliner, jadi nggak punya waktu yang bebas untuk melakukan pumping gitu. Nah jadi di situ dibutuhkan maksudnya dukungan orang sekitar gitu, jadi lebih ke seperti nanti Kenny pumping ya sekitar 20 menit gitu kan, jadi lebih ke kolaborasi antara teman gitu. Ya, itu aja. Iya sih sebenarnya. Oke, berarti juga karena memang nggak bisa bebas yang untuk mau pumping terserah gitu kan. Jadi misalnya kan kalau pumping itu harus rutin. Jadi kalau menurut Kenny, kalau mau sukses dalam mengasihi itu, apalagi working mom, itu harus rutin. Benar nggak sih dok? Betul. Benar ya. Betul. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, baik. Jadi selain tanggung jawab seorang ibu, orang-orang di sekitarnya juga ikut bertanggung jawab ya dok ya. Oke, baik. Dan untuk Dokter Mutia sendiri ini mungkin bisa sharing pengalaman dokter sendiri ini mengenai tips bagi ibu yang sedang bekerja agar juga bisa sukses menyusui ya. Ya, kebetulan karena memang saya juga seorang ibu menyusui gitu ya, dan bekerja juga dengan pekerjaan saya sebagai dokter. Memang untuk tipsnya sebenarnya untuk bisa sukses itu adalah harus disiplin gitu ya. Disiplin. Ibu menyusui yang bekerja itu harus disiplin ya. Benar ya Kenny ya? Harus disiplin gitu, karena pada saat kita berjauhan dengan bayi artinya kita harus tetap mengosongkan payudara kan, dimana ASI ini kan supply and demand gitu ya. Jadi semakin banyak disusui, semakin sering dikosongkan, maka produksi ASI akan semakin banyak gitu. Nah, kalau kita bekerja, otomatis pada saat kita tidak berdekatan dengan bayi, cara satu-satunya untuk tetap mengosongkan payudara adalah dengan pumping gitu, dengan memerah, boleh dengan pompa atau dengan tangan gitu. Nah, jadi kuncinya memang harus disiplin. Jadi tipsnya adalah pada saat kita di rumah bersama bayi, sebisa mungkin utamakan untuk menyusui secara langsung. Jadi sebelum berangkat kerja, biasanya sebelum saya tinggal, udah ready to go, itu pastikan saya harus nyusuin dulu lagi gitu. Nyusuin lagi sebelum saya berangkat, dia harus disusuin. Kemudian nanti di kantor, di rumah sakit 4 jam atau 3 jam sekali harus pumping gitu. Nanti pada saat pulang, begitu ketemu bayinya, langsung nyusuin lagi langsung. Jadi ASI yang tadi udah diperah disimpan untuk besok kayak gitu. Jadi memang harus disiplin dan utamakan menyusui langsung ketika berdekatan, perah ketika berjauhan gitu. Oke, baik. Jadi bukan cuma bekerja saja yang disiplin, tapi memerah ASI pun harus disiplin ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke Kak Kenny ini. Apakah ada kendala dalam pemberian ASI perah selama ini ya? Misalnya apakah cukup sampai sore untuk bayi, apalagi kakak yang bekerja dari pagi ya Kak ya? Nah, kira-kira itu apa enggak basi itu ASI yang sudah diperah tadi? Apalagi kalau misalnya mati listriknya ya. Waduh, bahaya. Iya. Iya, tapi alhamdulillah sejauh ini yang sudah Kenny lalui nggak ada yang masalah yang trouble yang terlalu besar. Karena kan waktu kita kan diberikan cuti itu setelah melahirkan. Nah, di situ kita bukan waktunya kita manja-manjaan sama si baby, bukan waktunya kita leha-leha, nggak mungkin leha-leha karena pasti begadang ya kan. Tapi di situ tuh waktunya timing kita untuk nabung arsip gitu. Apalagi untuk working mom. Nah, di situ PR banget di 1,5 bulan setelah kita melahirkan, di situ kita harus war nih untuk nabung arsipnya gitu. Paling cuman kemarin sempet sih
sempat basi asinya gitu. Karena itulah dia ya, kita itu sebagai ibu dituntut untuk apa ya, harus teliti gitu kan, harus ingat juga ini asipnya nanti ditaruh dulu di chiller sebelum ditaruh ke freezer gitu ya. Nah jadi sempat kemarin itu turunin dari freezer ke chiller, terus Kenny-nya kelupaan, hasil basi. Ya sakit tapi tidak berdarah. Itu definisi sakit tidak berdarah. Oke, baik. Nah kalau misalnya udah seperti itu, ada yang menghubungi berarti suruh pulang atau seperti apa? Enggak sih, yang inget tuh cuman kita sendiri gitu. Oke. Naluri seorang ibu ya? Iya benar. Enggak, karena memang kalau di chiller tadi untuk waktunya tuh 1x24 jam ya. Betul. Jadi kalau udah di luar dari jam itu bisa kita rasa juga, kita cium juga aromanya gitu. Jadi kalau daripada yang mending gak usah. Sebaiknya memang payudara itu harus dikosongkan jaraknya 3-4 jam sekali. Maksimal tuh 4 jam tuh udah maksimal gitu ya. Jadi kalau bisa jangan lebih dari itu untuk mengosongkan payudara. Berarti artinya pada saat kita bekerja memang kita yang sendiri harus menetapkan waktunya, timingnya bahwa 3 jam atau 4 jam sekali kita harus pumping gitu. Mungkin nggak semua pekerjaan itu fleksibel, kayak tadi Kenny kan jamnya nggak fleksibel gitu ya, jam kerjanya nggak fleksibel. Tapi itulah dia butuh, kenapa kita butuh komunikasi dengan rekan kerja sebelumnya bahwa nanti di jam segini gantian sebentar ya, saya harus pumping gitu misalnya. Nah itu, tapi jamnya memang harus teratur. Jadi kita nggak bisa ntar aja deh nunggu jam istirahat baru pumping, padahal tadi terakhir nyusuin misalnya jam 8, jam istirahat nanti jam 1, kan udah kelamaan gitu. Nah itu jangan seperti itu. Jadi memang sebaiknya untuk memerah ASI di kantor itu jamnya harus teratur, paling nggak 3-4 jam sekali gitu. Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita di sore hari ini ya, bahwasannya memberi ASI bukan hanya sekedar membawa anak dalam pangkuan ya, tetapi lebih dari itu. Nah, kira-kira seperti apa Syeda Ralun? Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.